Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadhani dengan NPM 2417051003. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah penjelasan tentang tugas 5 pembuatan soal dari mata kuliah teori bahasa otomata, yaitu tepatnya adalah konversi regular expression ke FSH dan juga konversi mesin Meli dan mesin Moore. Oke, langsung aja. Sebelum itu kita research dulu apa itu konversi regular expression ke FSH. Nah, jadi konversi regular expression ke FSH itu simpelnya mengubah sebuah regex menjadi automata hingga FSH yang ekuivalen. Mari kita pelan-pelan. Nah, regular expression itu adalah cara menuliskan pola string dengan simbol-simbol seperti A, B, C, ya, simbol sebagai simbol dan huruf. Tanda garis itu sebagai or atau pilihan. Contoh A garis B berarti A atau B. Clean star 0 atau lebih ulangan. Contoh A star berarti A, AA, AAA. Dan tanda kurung atau pengelompokan. Contoh AB star berarti AB, 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 AB. Nah, regex menggambarkan bahasa sekumpulan string tertentu. Nah, apa itu FSH? Itu tuh sekumpulan otomata hingga yaitu model mesin dengan sekumpulan state, alfabet input, transisi antar state, satu state awal, dan satu atau lebih state akhir. FSH ada dua jenis utama yaitu NFA dan DFA. Nah, jadi apa itu konversi regex ke FSH? Itu adalah konversi regular expression, yaitu membangun otomata hingga dari NFA atau DFA dari sebuah regex sehingga semua string yang cocok dengan regex itu semua string yang diterima oleh FSH hasil konversi. Secara teori, regex dan FSH sama kuat ekivalen, keduanya mendeskripsikan regular language, karena itu setiap regex pasti bisa dibuat FSH-nya. Nah, bagaimana cara konversinya? Ini mungkin bisa kita persingkat aja. Nah, itu ide besarnya itu untuk regex paling sederhana, misal A dibuat NFA kecil, satu state awal, transisi menjadi satu state akhir. Untuk operasi ada konkatenasi, ada union, ada clean star. Nah, kalau NFA ke DFA itu dengan subtest construction itu dengan setiap himpunan state NFA dianggap sebagai satu state di DFA. Dari himpunan itu kita lihat semua kemungkinan transisi untuk tiap simbol. Proses ini menghasilkan DFA yang deterministik. Nah, kenapa perlu kita konversi? Itu tuh ada beberapa alasannya. Ternyata itu untuk implementasi mesin pencocok pola, pattern mesin, analisis teori bahasa dan automata, dan optimasi. Jadi, konversi regular expression ke FSH adalah proses mengubah pola bahasa yang ditulis dalam bentuk regex menjadi model mesin hingga NFA atau DFA yang menerima persis bahasa yang sama. Nah, ini kita udah belajar sedikit, jadi mungkin langsung aja ke bagian soalnya. Ini yang nanti kita akan bahas. Tuh, nih. Jadi jangan lupa disetel dulu. Kita setel, dan disetel jadikan sebagai kuis. Lalu karena ini ada 2 soal, jadi ini kita kasih poin 50. Kunci jawaban, jangan lupa kunci jawaban 50. Tambahkan masukkan jawaban untuk yang salah. Jadi nanti setiap jika jawabannya salah itu akan langsung muncul pesan dan akan muncul link video ini. Nanti linknya bakal saya taruh di sini. Untuk sementara kita nanti dulu karena videonya sedang kita buat. Oke, langsung aja. Diketahui regular expression berikut, R sama dengan A dalam kurung B atau C bintang. Bentuk bahasa yang diterima oleh R adalah, jadi berdasarkan pembelajaran yang sudah kita bahas tadi, kita semua tahu bahwa jawaban yang benar adalah B, yaitu semua string yang diawali oleh A dan diikuti kombinasi huruf B atau C sebanyak 0 atau lebih. Karena kalau kita pembelajaran kan pecahannya tuh A itu kan artinya setiap string harus diawali dengan huruf A. Dan B atau C itu setelah A hanya boleh ada B atau C, artinya bagian B atau C bisa muncul 0 kali atau lebih kali. Jadi bentuk yang
bisa diterima itu antara lain A, AB, AC, ABBC, BBC, atau ACC, BB. Artinya, semua string yang diawali oleh A dan diikuti kombinasi huruf B atau C sebanyak 0 atau lebih. Artinya, berapapun banyak pun jumlahnya, semua string yang dimulai dengan A akan diikuti oleh kombinasi B atau C. Maka dari itu kita semua jawaban yang benar adalah B. Gitu. Lanjut ke sekarang adalah perbedaan konversi perbedaan mesin Moore dan Mealy. Langsung aja. Selanjutnya apa itu perbedaan di GP itu kelihatan ya. Moore itu output tergantung state saja, kalau Mealy itu output tergantung state dan plus input sekarang. Satu, mesin Moore. Ciri utama, output hanya bergantung pada state yang sedang aktif. Bayangin, setiap state punya output tetap gitu. Ini kalau misalnya ada di S1 berarti outputnya selalu 1 gitu. Oke, langsung aja ke mesin Mealy. Ciri utamanya tuh output bergantung pada state dan input yang sedang dibaca. Transisinya panah biasanya pada label input atau output. Nah, kalau input 0, outputnya 1. Kalau input 1, outputnya 0. Jadi output bisa beda walaupun masih di state yang sama tergantung inputnya. Nah, ini adalah perbedaan utama yang ringkas. Analoginya, kalau Moore itu seperti lampu ruangan otomatis. Kalau Mealy itu remote TV. Kalau state TV nyala, input tombol yang kamu tekan. Output volume naik, channel ganti, mute, dan sebagainya tergantung state TV dan tombol yang tekan. Kalau lampu ruangan otomatis tuh, kalau kamu sudah masuk ada orang, lampunya langsung on. Kalau kamu keluar itu tidak ada orang, lampunya off gitu. Ini bisa dibaca. Langsung aja kita ke soal. Jadi kita punya soal perbedaan utama antara Mealy machine dan Moore machine adalah A. Mealy output bergantung pada state, Moore bergantung pada input. B. Mealy output bergantung pada state dan input, Moore bergantung pada state saja. Mealy memiliki banyak state daripada Moore, dan yang D itu Moore lebih cepat daripada Mealy. Oke, berarti setelah kita pelajari tadi antara perbedaan mesin Moore dan mesin Mealy, kita semua tahu bahwa jawabannya adalah yang B, yaitu output bergantung pada state dan input, dan Moore bergantung pada state saja. Kenapa? Karena Mealy itu outputnya itu terletak di transisi, sementara Moore itu terletak di state. Yang dimana kalau di transisi itu output tergantung pada state dan input. Kalau di state saja berarti outputnya hanya tergantung pada di state saja. Nah, Mealy juga membutuhkan lebih sedikit state daripada Moore yang membutuhkan banyak state gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Baik, sekian saja penjelasan dari saya tentang tugas 5 teori bahasa otomata, yaitu konversi regular expression ke FSH, FSR, dan juga mesin Moore dan mesin Mealy. Sekian, mohon maaf jika ada penjelasan saya kurang dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.